Assalamualaikum, balik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari dua dukun politik ya, Mr. Q dan Mas Adi Prayitno terkait rencana pertemuan Ibu Megawati ya dengan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, yang ingin dibahas nanti ialah tentang kira-kira kapan pertemuan itu terjadi dan apa hasil pertemuan itu. Apakah PDIP masuk koalisinya Bapak Prabowo Subianto, koalisi Indonesia Maju, ataukah sebaliknya? Kita akan mendengarkan dua prediksi dari pengamat politik ini ya, Mr. Q dan Adi Prayitno. Langsung aja kita saksikan videonya. Ya, pertama memang yang sering bicara soal pertemuan itu saya lihat ya Mbak Puan dan tim Mbak Puan di PDI Perjuangan, di DPR maksud saya, seperti misalnya Pak Said Abdullah. Dan yang kedua memang yang kelihatannya membutuhkan semacam asuransi politik itu ya Mbak Puan ya, karena ada wacana misalnya atau ada kemungkinan bahwa kalau pemerintahan tidak berada, PDI Perjuangan tidak berada dalam pemerintahan, maka ada kemungkinan Undang-Undang MD3 misalnya ya, yang mengatur mengenai ketua atau pimpinan dari DPR bisa terjadi perubahan begitu. Tetapi kalau saya melihat memang di PDI Perjuangan itu ada dari dulu ya, ada dua kelompok memang yang saya sebut sebagai kelompok kooperasi dan non kooperasi. Nah, kelompok non kooperasi itu adalah mereka-mereka yang tidak merasa harus masuk dalam pemerintahan, dan kemudian juga kalau kita lihat kebijakan Bu Mega secara kepartaian, misalnya terakhir kemarin ada perubahan dalam susunan pimpinan DPP, itu kan yang masuk kan kelompok-kelompok yang notabene kritis ya kepada Pak Jokowi. Dan saya kira itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli. Ya, sekarang posisinya itu seperti di PDI Perjuangan tergantung kepada Bu Mega dan tergantung kepada Kongres, sehingga antara Mbak Puan dengan Bu Mega saya kira ini ada satu pesan-pesan yang kode-kode yang agak berbeda lah satu dengan yang lain. Ya. Oke, tapi kan kalau sekarang kita dengar kodenya seperti sudah lebih maju dari kode-kode sebelumnya ya. Kemudian juga sudah ada dari Gerindra juga mengatakan mereka sudah ada menu yang sudah sepakat menunya. Menu makanannya sudah sepakat. Betul. Jadi per hari ini saya kira ada perkembangan yang menarik, terutama kalau kita lihat pernyataan dari Pak Dasko bahwa sudah ada pembicaraan mengenai menu makanan. Itu kan suatu kemajuan yang luar biasa. Walaupun Pak Dasko juga mengatakan bahwa soal tempat dan soal waktu itu belum ditentukan. Makanya saya bilang per hari ini, kalau kemarin saya masih mengatakan pertemuan itu kemungkinan tidak terjadi, di atas 50% tidak terjadi, tapi pada hari ini saya bilang 50-50. Karena menunya sudah ada, waktu dan tempatnya belum ada gitu. Ya, walaupun sebetulnya biasanya tempat dan waktu dulu yang ada ya baru menu ya. Gitu. Tetapi intinya sih sinyal-sinyal dari Partai Gerindra sekarang itu lebih maju, terutama kalau saya melihat Pak Dasko, karena yang biasanya melakukan komunikasi itu kan Pak Dasko gitu. Jadi ya saya kira itu satu sinyal. Tapi secara keseluruhan sebetulnya bolanya memang ada di PDI Perjuangan dari Ibu Mega, bukan di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri hemat saya pada hari ini ya dengan komposisi partai politik yang bergabung dalam pemerintahan, dalam koalisi Indonesia Maju, harusnya sudah lebih daripada cukup kan. Jadi di posisi Pak Prabowo sebetulnya sudah aman, sudah cukup. Jadi yang lebih membutuhkan adalah sebetulnya dari PDI Perjuangan. Oke, coba kita tanya Mas Adi Prayitno apakah sepakat dengan Mas Kodari. Mas Adi Prayitno, silakan bergabung. Halo Sylvia, macet ya hari ini Mas? Macet banget. Oke, silakan langsung saja duduk. Mas Adi Prayitno tadi sudah mendengar ya apa yang disampaikan Mas Kodari. Kalau Mas Kodari karakternya sih prediksinya keyakinannya itu 50-50 yakin bertemu Pak Prabowo dengan Bu Mega sebelum pelantikan ya? Iya, sebelum pelantikan 50-nya tidak yakin. Kalau Mas Adi Pray bagaimana? Apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu akan terwujud sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Ya, saya kira terlampau formalis kita bicara tentang pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum atau sesudah ya. Jangan-jangan sudah ada pertemuan, cuman kita nggak pernah tahu. Kan sudah merasa tak ada jarak psikologis apapun Megawati dan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya secara prinsip mau bertemu atau tidak, orang kan bertanya-tanya apakah PDIP itu ditawari masuk koalisi atau tidak.
kalau ditawari masuk koalisi apakah mau bergabung atau tidak? Kan itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan. Kalau saya melihatnya, kalau PDIP bergabung dengan Prabowo, ini sama-sama tidak menguntungkan secara politik ya. Tidak untung dari segi Prabowo karena apapun pemerintahan itu perlu dikontrol. Pemerintah dalam banyak hal pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang dalam banyak hal itu menimbulkan resistensi dan sesuatu yang tidak berkehendak dengan rakyat. Butuh di situ partai seperti PDIP yang menjadi oposisi, memberikan sikap kritis tentu saja. Dari segi PDIP tidak terlampau menguntungkan, tentu akan kehilangan ceruk pemilih yang pastinya tidak suka dengan Prabowo, tidak suka dengan Gibran. Karena segmen pemilih itulah yang saya kira harus dirawat. Oleh karena itu, paling mungkin ya, kalau PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, tidak harus menjadi bagian dari menteri misalnya. Siapa saja koalisinya mungkin akan disepakati tentang alat-alat kelengkapan dewan di DPR. Sama-sama seksi posisinya. Tentu untuk menjaga ceruk pemilih PDIP juga bertambah, terutama kelompok-kelompok yang kritis, tidak suka dengan pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan, ini untuk menghindari bahwa per hari ini yang dilihat oleh publik, PDIP adalah partai politik yang sepertinya punya keinginan dan DNA politiknya itu ingin menjadi oposisi. Makanya saya selalu mengatakan, untuk apa Prabowo dan Bu Megawati itu bertemu? Tensi politik kita sudah selesai kok. Nggak ada yang panas-panas, tak ada yang galak-galak, tak ada yang agresif-agresif. Satu-satunya kedua tokoh ini bertemu adalah soal kemungkinan apakah berkoalisi atau tidak. Kan di situ kontesnya. Bagi saya, kalau ini PDIP jadi berkoalisi, pasti diyakinkan bahwa oposisi di parlemen akan wassalam. Akan wassalam. Ya wassalam, 1000% wassalam. Tidak akan ada kelompok-kelompok partai politik yang saya kira akan menjadi kelompok yang selama ini menjadi sparring yang kritis kepada pemerintah. Kembali ke Gus Romli. Gus Romli, jadi kan sebetulnya sudah ada ekspektasi dari publik. Sebagian publik lah ya, kita tidak bisa mengklaim semua bahwa tetap harus ada partai yang berfungsi sebagai oposisi. Apakah itu juga ditangkap, dirasakan vibrasinya oleh PD Perjuangan? Ya tentu saja kami merasakan itu dan kami juga menyimak ya suara-suara dari publik. Termasuk juga kebijakan-kebijakan PDI Perjuangan. Dan selama ini juga kami melihat respon dari pihak Gerindra juga positif. Misalnya ketika putusan MK kami harus mengawal, kemudian menolak RUU Pilkada. Di Gerindra sendiri kan ada perubahan sikap ya kan. Yang sebelumnya mendukung revisi Undang-Undang Pilkada, akhirnya juga ikut menolak ya, maksudnya tidak hadir dalam paripurna. Kemudian juga misalnya menunda revisi Undang-Undang. Tadi sudah kita dengarkan dan saksikan dua pengamat politik itu berpendapat, Mr. Q dan Mas Adi Prayitno. Apakah nantinya Ibu Megawati itu terlaksana pertemuannya dengan Bapak Prabowo Subianto atau tidak? Dan apabila terlaksana, kira-kira apa keputusannya PDIP, apakah masuk koalisi atau tidak? Ya, jadi kira-kira nih PDIP baiknya masuk koalisi atau tidak? Silakan pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum.